Syekh Shalih Al-Utsaimin kemudian mengatakan, man tahara qalbahu fihi al-ilm halla. Ya. Barang siapa yang mensucikan hatinya tadi dari kotoran syahwat dan syubhat, maka ilmu akan bersemayam, akan berada di dalamnya. Maka ilmu akan berada di dalam. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu. Dan barang siapa yang tidak membersihkan najisnya, wada'ahu al-ilmu wartahal, maka ilmu akan meninggalkannya dan pergi. Dari perkataan ini kita bisa pahami bahwasanya ilmu itu tergantung bersih atau kotornya hati. Nah, hati jamaah rahmatillah Allah, jika sudah bersih, maka akan muncul sifat-sifat yang menandakan kebersihan. Yang pertama tadi apa? Salim. Yang pertama apa? Salim. Apa artinya salim? Hah? Apa bedanya sama salim kalau sama anak kecil itu apa bedanya? Harus dibedakan jemaah. Kalau itu salim. Salim bukan salim. Salim artinya salam. Ya. Tapi kalau ini apa? Salim. Ya. Apa artinya salim? Selamat. Selamat dari apa? Kemusyrikan. Masya Allah. Yang kedua. Tanda yang kedua. Khasyah. Yang kedua, tanda hati bersih itu adalah al-khasyah. Apa artinya al-khasyah? Tulis. Al-khasyah itu al-khawfu ma'a ta'zim. Al-khasyah itu artinya adalah al-khawfu ma'at ta'zim. Takut yang disertai dengan pengagungan. Karena takut saja nggak cukup jamaah rahmatullah Allah. Ya. Orang kadang takut sama apa? Singa, takut. Tapi tidak mengagungkan si singa. Nggak ada pengagungan. Itu hanya khauf saja dan khauf tabii. Tapi kalau khasyah adalah rasa takut yang disertakan dengan pengagungan. Oleh karenanya khasyah itu hanya berhak diberikan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ya, antum kalau lihat tanjakan di mana? Yang suka ada kecelakaan tuh di daerah. Oh, Masya Allah, Emen. Hafal semuanya, hafal. Orang Bandung hafal. Tanjakan Emen. Lewat situ ada apa namanya? Ada sereng-serengan nggak? Maksudnya ada nyer-nyer gitu, ada was-was nggak? Antum udah ngaji, udah. Wah, baca zikir pagi petang, pagi sore baca. Mau tidur baca ayat kursi. Tapi pas lewat tanjakan Emen, apa yang terjadi? Merinding semua. Ya. Kemudian antum mengiyakan, mengikuti apa yang dikatakan kebanyakan orang. Apa? Kalau lewat suruh apa? Masya Allah, klakson. Berapa kali? Oh. 3 kali. Oh, buang rokok, Masya Allah. Masya Allah. Selain rokok apa lagi? Emang Emen mau ngerokok? La haula. Receh. Sepele jemaah, sepele, receh, rokok, klakson. Tapi itu ta'zim kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memaksa antum untuk melakukan itu? Tidak ada. Dan jika tidak melakukan itu, apa yang akan dilakukan oleh si Emen? Tidak ada. Tidak ada. Maka ini yang disebut dengan khasyah jika seseorang takut kepada selain Allah. Dan ini haram. Ini kemusyrikan jemaah. Ya. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga. Al-lin. Sifat yang ketiga itu al-lin. Ya. Apa arti al-lin jemaah rahmatillah Allah? Al-lin itu artinya kelembutan. Ya. Yang diawali dengan ketundukan. Faham maksudnya jemaah? Ketika seseorang tunduk kepada sesuatu, maka dia akan apa? Melembutkan dirinya. Betul tidak jemaah? Akan menahan dirinya, akan berakhlak dengan baik. Betul tidak jemaah? Baik. Ini yang disebut dengan al-lin. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, tulis hadisnya jemaah rahmatillah Allah. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Umamah. Dari sahabat siapa? Abu Umamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Umamah, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, inna minal mu'minin
Sesungguhnya di antara orang-orang yang beriman, man yalinu li qalbuhu, ada di antara mereka yang hatinya lembut kepada diriku. Para ulama menjelaskan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang melembutkan hatinya ketika berhadapan dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Bukan keras menentang. Ya, antum biasanya yang mana? Lembut atau keras? Tercampur. Iya, kita harus jujur jemaah. Kadang kita menentang apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW padahal jelas-jelas nyata dari Rasulullah SAW. Terkadang kita lembut. Cuman pertanyaannya, hati yang seperti ini adalah hati yang bersih atau bukan? Jemaah, bukan. Ini yang disebut dengan qalbun musaffah tadi kata Hudzaifah bin Yaman. Campur aduk. Dan ini hati yang berbahaya jemaah. Materi mana saja yang jauh lebih kuat dan lebih besar, maka materi yang lainnya akan terkalahkan. Ketika syahwat, maksiat, fitnahnya jauh lebih besar, maka keimanan bisa terkalahkan. Oleh karenanya seseorang yang terus-menerus di dalam kemaksiatan bisa kufur atau tidak? Kenapa? Karena kemaksiatannya menghabiskan keimanan. Zina terus nggak selesai-selesai. Maka berarti terus-menerus keimanannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berzina keimanannya diangkat. Dikembalikan lagi ketika dia selesai berzina. Oleh karenanya tidak ada dosa, satupun dosa, melainkan dia akan menggiring pelakunya kepada kekufuran. Meskipun awalnya bukan kekufuran. Ya, ini berbahaya jemaah. Jelas sampai di sini jemaah? Baik. Sifat yang berikutnya. Yang keberapa? Al-munib. Sifatnya itu al-munib atau al-inabah. Senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kembali kepada Allah. Terkhusus ketika dia berbuat dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Qaf ayat yang ke-31 sampai yang ke-33. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Kelak nanti pada hari kiamat Allah akan dekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Ghairu ba'id, tidak jauh dari mereka. Kemudian Allah mengatakan, hadza ma tu'aduna. Ini yang kalian dijanjikan dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah janjikan untuk kalian. Ya, al-jannah. Itu yang antum cari kan? Itu yang antum cari? Kenapa antum cari itu? Karena itu puncak kenikmatan.